Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Selamat tahun baru 2021 buat teman-teman, dan semoga teman-teman sehat selalu dan kita semua diberikan kesejahteraan ya. Nah, kita sekarang sudah ada di Royal Plaza Surabaya, dan hari ini saya akan melakukan test run untuk kit STO klasik saya yang sudah saya build di live video dan juga di reviewnya yang sudah kalian lihat sebelumnya. Nah, sekarang saya sudah ada di track ini, dan ini merupakan track kita hari ini untuk kita lakukan test run. Oke, kita langsung lihat untuk mobilnya. Jadi seperti ini, seperti yang sudah kalian lihat sebelumnya ya. Ini tipe 5 chassis dengan special gearing ratio, yaitu rasio 3,5:1 atau super speed gear ya. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah dengan rasionya. Dan seperti ini untuk mobilnya, dengan menggunakan untuk run awal ini saya gunakan FA130 atau mesin Mabuchi dulu. Nah, kita lihat lebih dekat. Untuk settingannya seperti ini, menggunakan one way wheels berwarna biru small diameter dengan ban busa. Lalu pada bagian belakangnya menggunakan sliding damper. Nah, kita akan langsung turunkan untuk run pertama. Jadi di sini menggunakan baterai full ya. Kita bisa lihat di sini mobil berjalan cukup aman di semua lintasan, baik lane A, B, dan C. Saya dapat sensasi mobil kok nggak begitu ngebut ya guys ya. Nggak tahu, saya juga pertama kali ini coba nurunin STO klasik dengan part klasik juga. Dan kalau saya rasa sih ini kayaknya lebih kenceng mobil STB chassis kekinian ya, seperti VZ dengan gear 3,5:1 dan mesin Mabuchi. Nggak tahu deh, apa yang kalian rasakan begitu juga atau ada yang salah dengan settingan saya. Nah, kita coba tangkap dulu. Jadi kita lihat di sini mobil tidak ada masalah, tidak ada kendala, dan tidak ada yang terlepas. Kita coba kencengin dikit ya. Kita akan coba gunakan mesin light dash berikut ini, single shaft, dan masih menggunakan settingan yang sama. Kita coba turunkan dengan battery full. Nah, ini sudah mulai kelihatan jatuhnya kayak mobil STB dengan mesin tune. Cuman mungkin wajar ya. Saya rasa memang speednya memang segini untuk penggunaan motor ini. Dan kita bisa lihat saat turun mobil terangkat dan kelontang dia. Kita akan coba turunkan lagi di sini. Pada jam putusnya cukup aman. Dan pada tabletop terakhir sebelum memasuki wave dan finish, mobil cenderung terangkat di situ. Nah, ini mungkin karena faktor tidak adanya mesh damper ya, karena settingan jadul kan nggak pakai sistem mesh damper karena belum diciptakan waktu itu. Jadi masih pakai pemberat biasa, cuman ini juga nggak saya pasang. Ditambah ini untuk ban busanya, dia meningkatkan chance mobil bouncing dia guys. Kita lihat di sini permasalahannya hanya pada wave terakhir aja, sedangkan pada kepingan lainnya mobil nggak masalah, cukup bisa berjalan dengan stabil dan sedikit lebih kencang dibandingkan dengan yang tadi menggunakan Mabuchi. Anyway, sebagai catatan, ini light dashnya belum saya break in ya, jadi murni baru dan saya pasang langsung ke mini 4WD-nya. Dan kita bisa lihat di tabletop terakhir, dia terangkat lagi dan nyaris keluar lintasan dikarenakan mobil masih pada posisi mid-air saat memasuki wave-nya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk di lap berikutnya permasalahannya cenderung sama, hingga kita lihat pada lap terakhir dia miring saat melewati jam terakhir ya sebelum memasuki tabletop. Tapi untungnya tidak keluar lintasan guys, jadi masih aman mobil. Dan di sini saya coba tangkap dan kita lihat apakah ada permasalahan. Dan rupanya mobil cukup aman. Dan saya lihat runnya ini ada feel dia agak ngerem waktu belok. Nah, ini kita lihat dulu untuk remnya ya. Jadi karet remnya di sini sedikit masalah guys. Nah, kita lihat di sini lebih dekat lagi. Rupanya penghapus pensilnya ini putus dia. Nah, jadi kenapa saya sebut penghapus pensil? Nih kalau kalian nggak percaya ya, kalian bisa pergi ke Daiso, toko Jepang gitu. Ada di mall-mall, kalian beli refill pensil mekanik. Penghapus pensilnya persis sama partnya seperti ini. Nah, kalian bisa pakai itu kalau mau. Anyway, ini tadi udah putus, jadi kita sesuaikan lagi untuk tinggi brake-nya. Saya baut lagi dari atas biar kedorong keluar. Dan sekarang saya coba turunin dengan torque tune motor. Nah, dengan torque tune motor ini kelihatan lebih keluar powernya ya, dikarenakan memang untuk torsinya dia lebih besar dibandingkan dengan light dash tadi. Dan kita bisa lihat di sini pada jam putusnya dia miring dan nyangkut pada dinding track. Kita akan langsung turunkan lagi dan kita lihat di sini mobil seperti speed loss dia. Kelihatan ya lebih lambat larinya. Saya nggak tahu kenapa ini mobil kok bermasalah. Apa ada yang terlalu gede friksinya? Kalau saya curiga sih ini dari rollernya ya. Mungkin karena roller depannya karet semua dan roller belakang bawahnya dia juga karet, maka somehow dia ngegigit dinding track berlebihan saat belok terutama. Nah, kita coba cek lagi. Saya coba charge lagi full baterainya dan kita turunkan lagi di sini. Nah, di sini baru mobil berjalan dengan normal guys. Kita bisa lihat lap pertama dan lap kedua aman. Pada jam putusnya juga dia aman.
masuki wave terakhir dia juga aman dan kita bisa lihat mobil tidak ada kendala sama sekali di sini. Nggak tahu lah, mungkin tadi ada sedikit masalah, which is saya juga nggak paham apa, tapi setelah diturunkan lagi dengan battery full, dia normal lagi guys. Nah, buat teman-teman yang sudah pengalaman pakai part klasik untuk balap baik di Neo Classic atau Good Old Days ya, kalian bisa share di komen pengalamannya. Kendala-kendala apa yang kalian temui menggunakan part klasik ini? Di samping seperti tadi saya alami sendiri, untuk karet remnya dia putus kalau kepanjangan nongolnya ya. Dan permasalahan lain sih sejauh ini nggak ada. Jadi untuk partnya cukup kokoh kalau saya bilang dengan penggunaan dengan mesin tune ya. Nah, saya nggak tahu deh kalau kita ganti dengan das, saya khawatir malah nanti tidak kuat untuk part-partnya dan ada yang patah. Jadi saya batasi race hari ini dengan penggunaan torque tune saja dan light dust tadi ya. Kita mungkin akan tingkatkan lagi performanya di race berikutnya. Mungkin saya akan lakukan perubahan sedikit pada remnya. Jadi rem belakang akan saya ganti semuanya, karetnya akan saya lepas dan saya ganti FRP lurus, saya pasang pada bagian bawahnya. Jadi seperti STO modern. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana performanya. Oke, sebelum melihat slow motion ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada donatur channel saya yang sudah mensupport channel saya dan menyisihkan setiap bulannya secara rutin untuk terus membantu channel Team Flash agar terus bisa memproduksi video-video yang dapat kalian nikmati. Nah, silakan nikmati slow motion ya. Dan next race kita akan coba adu dengan mobil STO klasik lainnya yang akan saya build tentu saja. Untuk itu kalian bisa cek video saya lainnya di playlist. Dan agar tidak ketinggalan upload berikutnya, kalian bisa subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you! You made a monster.